Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin wa hadirat jamaah kajian subuh yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita dua nikmat yang sangat berharga. Dua nikmat yang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita, yaitu nikmat dihidupkan dalam keadaan Islam, nikmat hidup dan dihidupkan dalam keadaan Islam. Nikmat hidup di sini adalah nikmat umur panjang. Dengan nikmat ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah waktu untuk memperbanyak amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat umur panjang ini pula Allah masih memberikan kepada kita pintu-pintu taubatnya. Masih memberikan kita sebuah peluang untuk semakin mendekat, untuk semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita semula termasuk hamba-hambanya yang banyak melalaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka selama Allah masih memberikan nikmat ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait amalan apa saja yang itu akan mendatangkan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama di sini adalah doaul muslimina lahu, doanya kaum muslimin untuk orang tersebut. Maka di saat seseorang itu meninggal dunia, ada baiknya itu diinformasikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang saleh. Bila perlu jumlahnya itu banyak sekali yang mendoakannya di saat sholat jenazah, pelaksanaan sholat jenazah itu. Karena dalam riwayat Muslim, Nabi menjelaskan barang siapa yang seseorang itu meninggal dunia disolati oleh 3 shaf. 3 shaf ini hitungan minimal, Pak. Jika para pentakziah itu dibariskan di sini cuma 1 baris, Pak. Maka kalau bisa dibuat 3 shaf. Jika sudah lebih daripada 3 shaf, hakikatnya sudah tidak harus dibuat ganjil barisnya itu. Karena semakin banyak shaf semakin baik. Intinya seperti itu. Semakin banyak orang semakin baik. Kemudian dalam riwayat yang lain 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lagi 100 orang. Artinya doa-doa mereka di saat mereka membacanya, Allahumma firlahu, kalau laki-laki baik. Kalau perempuan, Allahumma fir laha. Kalau enggak laki enggak perempuan, nah ini yang repot. Karena ada orang yang mengaku enggak laki dan enggak perempuan. Padahal di muka bumi ini yang diutus hanya ada Adam dan Hawa. Enggak ada Adam, Hawa dan Laura, itu enggak ada, Pak. Adam dan Hawa saja. Hanya ada Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha, kan. Jadi itu akan memberikan pertolongan kepada si mayit, itu akan memberikan syafaat kepada si mayit. Maka dalam hal ini memang baiknya kita ini punya manfaat banyak kepada orang lain, Pak. Maka Nabi memesankan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak kebaikan kita lakukan kepada orang lain, maka semakin banyak pula orang kenal kepada kita.
semakin orang kenal kepada kita, di saat kita meninggal dunia, maka orang-orang saleh, orang-orang baik akan hadir, terutama apa? Mensolati kita. Ini yang kita butuhkan, Pak. Ya, di antara kenapa sih kita harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Tapi kalau orang itu meninggal dunia, ya, tidak pernah bergaul dengan orang, tidak pernah punya manfaat untuk orang lain, ya, meninggal dunia, masa yang bertakziah kepadanya itu cuma 10 orang itu, Pak, sedih keluarganya itu. Tapi ketika orang itu benar-benar, ya, tadi kebaikannya itu banyak, saya yakin orang akan berbondong-bondong mendoakannya. Kemudian kenapa ini termasuk poin nomor pertama? Karena dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah." Doanya seseorang muslim kepada saudaranya yang lain yang tidak ada di hadapannya mustajabah, itu sangat mustajab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa itu kalau bisa jangan untuk kita saja terus. Justru pengabulannya itu tidak secepat kalau kita mendoakan orang lain. Karena Nabi menjelaskan ketika seseorang berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, maka di sisinya itu ada malaikat yang diwakilkan, malaikat yang disertakan. Di saat kita mendoakan fulan bin fulan, ya Allah panjangkanlah umurnya, di sini malaikat mengatakan walaka bimisl, dan bagimu juga iya. Malaikat itu mendoakan kita langsung. Kemudian ya Allah mudahkanlah rezekinya fulan bin fulan itu, malaikat di sisi kita akan mengatakan bagimu juga seperti itu. Ya, yang mendoakan orang lain kita, yang kemungkinan kita banyak dosa, Pak. Tapi yang mendoakan kita itu adalah malaikat. Jadi ini luar biasa. Jadi di saat kita mohon untuk orang lain, kita mendoakan orang lain, kita. Tapi di saat kita mengucapkan hal itu, ternyata malaikat yang mendoakan kita, yang hakikatnya malaikat itu tidak berdosa, ya. Maka sangat mungkin itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan sebuah dalil kaitannya doa kita untuk orang lain itu sangat bermanfaat sekali, ya, sangat bermanfaat sekali. Terlebih adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka dalam proses pendidikan anak kita jangan sampai salah didik, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan salah didik itu bagaimana? Kita itu hanya fokus menyiapkan anak-anak kita hanya untuk mendapatkan sebuah penghidupan yang baik, tanpa kita mempersiapkan mereka untuk sukses mendapatkan kematian yang baik. Ini yang sering kalinya begitu. Ketika ada bimbel-bimbel bahasa Inggris, matematika, apa-apa dan sebagainya itu, berapa Pak biayanya Pak? 4 juta, 5 juta. Langsung dibayar nggak sama orang tua? Langsung dibayar. Tapi giliran ada tagihan SPP TPA, TPQ yang besarannya mungkin cuma 50.000, mungkin 100.000. Tanya sama guru-guru TPA, TPQ, nunggak semua itu. Padahal untuk kebaikan anak itu. Kalau anak itu baik, rajin salat dengan guru-guru yang ada di TPA dan TPQ itu bermanfaat untuk siapa? Untuk kita, orang tua. Coba anak-anak kita ini Pak, kalau dia tidak sholat, mudahnya saja, kalau anak-anak kita saat ini tidak sholat, yang sudah berumah tangga itu juga tidak sholat, kalau kita meninggal dunia nanti, apa yang kita harapkan dari mereka? Mana mungkin orang yang nggak sholat itu berdoa begini Pak, sambil joget sama biduan Robi Firli wali walidaya warhamhum? Nggak ada, ya nggak ada. Kalau dirinya nggak sholat, nggak mungkin dia menengadahkan tangannya memohon ampunan untuk kita, kan begitu. Maka dalam hal ini, ya betul-betul kita harus siapkan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena kita harapkan nanti ketika kita tua, kita akan mendapatkan baktinya. Karena di antara tujuan kita punya anak adalah apa? Untuk mendapatkan baktinya nanti ketika kita sudah tua renta.
Maka Nabi di saat melihat ada seseorang dianugerahi seorang anak, apa doa beliau? Barakallahu fil mauhubi laka. Semoga Allah memberikan barokah terhadap anak yang telah Allah berikan kepada engkau. Wa syakartal wahib, sehingga engkau akan bersyukur kepada pemberinya. Wa balagha asudda, dan semoga anak tersebut lekas dewasa. Wa ruzikta birrah, dan kamu akan mendapatkan bakti daripada si anak ini. Jika anaknya 7, Pak, semuanya penghafal Quran, Pak. Masya Allah. Ini anaknya 1, cuma 1 jadi preman pula. Waduh, sedih ini Pak hidup, Pak. Ya, jadi kalau punya anak jangan tanggung-tanggung, Pak. Kalau 1 ini spekulasinya terlalu tinggi. Iya kalau baik gitu kan. Nah kalau 5 itu Pak, masa sih dari 5 nggak ada yang baik? Ya minimal yang baik 3 gitu kan, atau 2 jadilah. Tapi kalau 1 ini kan, ya kalau baik. Tapi biasanya orang baik ini Pak, biasanya orang baik itu cepat apa Pak? Cepat meninggal. Nah, artinya ini biasanya saja, bukan sebuah ketetapan. Itu semuanya berjalan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya punya teman itu, salah seorang ustaz. Allah berikan kebaikan yang sangat banyak kepada saya. Tapi saya saat ini ruhnya saya tertahan di pintu surga, tidak bisa masuk ke dalam surga karena saya pernah meminjam jarum jahit dan belum sempat saya mengembalikannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jarum jahit saja sudah menjadi penghalang kita untuk bisa masuk ke dalam surga, apalagi lebih daripada itu, apalagi bakwan dan tahu bunting 5 darmaji, dahar 5 bayar siji. Atau ke kantin dulu ya, sekolah SMA-nya dulu ya, atau pas kuliahnya, ngambil lauk 3, 2-nya ditimbun nasi, 1-nya ditongolin Pak. Itu kalau masih ada tanggungan-tanggungan seperti itu Pak, selesaikan Pak. Datangi ibu kantinnya itu Pak. Ustaz, sudah nggak ada lagi kantinnya. Cari sampai kemana saja, nggak ketemu Ustaz. Ahli warisnya kalau memang sudah meninggal, nggak ada juga. Ya sudah, bismillah ya Allah ya Rabb. Saya hitung-hitung, saya kalkulasi, saya korupsi gorengan itu selama saya SMA itu kurang lebih 500 gorengan. Nah gitu kan. 500 gorengan harga hari ini Pak, jangan harga dulu. Kalau harga dulu mah kita selesai dengan 10.000 Pak. Orang satu gorengan paling cuma berapa? 50 rupiah ya. Ada selawik juga. Nah kalau sekarang kan oke lah, kita hitung 1.000. Kalau 500 gorengan 500.000. Ini untuk ibu kantin itu, ibu kantin itu saya sedekahkan untuk mereka. Karena saya tidak bertemu dengan mereka, mencari mereka sudah bersungguh-sungguh, tidak juga ketemu, saya infakkan untuk nama-nama mereka itu. Udah, itu sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Termasuk yang ayam tetangga masuk itu, bukan disuruh pergi, malah ditutup pintunya itu, Pak. Disembelih, dimakan. Segera datangi tetangganya, Pak, ingat ayam jago warnanya begini. Oh iya, itu ayam jago kesayangan saya beli dari Jawa Wonogiri itu. Kurang ajar itu, ada saya doain macam-macam yang ngambilnya itu. Pak, nggak usah diterusin Pak. Udah Pak, saya yang ngambilnya Pak. Biar selesai. Kalau Bapak minta ganti apa? Ayam yang semisal saya carikan. Kalau harus ditebus dengan uang sekian, saya tebus itu. Supaya urusan saya nanti di akhirat mudah Pak. Tolong Pak. Ya sudahlah, kalau kamu yang begitu saya ikhlaskan. Alhamdulillah kalau diikhlaskan Pak. Kalau suruh ganti 2 juta keluar itu Pak. Artinya kita harus selesaikan. Kalau nggak selesaikan bahaya. Termasuk pulang ke rumah setelah ini, cek di lemari-lemari bukunya itu, adakah nama buku, di buku itu ada nama orang lain. Kalau nama orang lain kembalikan. Jangan sampai dengan satu buku kita terhalang untuk masuk surga. Yang seringnya tuh pulpen, yang kerja di kantor nih biasanya. Biasanya kan ada pulpen inventaris Pak, di stok di kantor. Seringnya apa? Masuk ke tas Pak ya, ke dalam tas, bawa ke rumah.
Ya, anaknya bingung, pulpennya hilang, akhirnya kita pinjemin, dipakai sama anak kita. Kembali lagi ke kantor apa tidak? Tidak kembali, Pak. Ingat, jarum saja harganya berapa satu biji, Pak? Pulpen sama jarum mahalan mana? Mahalan pulpen, Pak. Kan begitu. Nah, yang sering juga di warung kopi duduk-duduk, kan ada tipe-tipe yang orang itu jarang bawa dompet kemana-mana, Pak ya. Nah, sering bilangnya begini, bayarin dulu ya, cuma 5.000. Bayarin dulu tuh hutang apa minta, Pak? Hutang. Yang bahaya itu yang kecil-kecil begini, Pak. Kalau hutang ke orang 50 juta, ingat itu, Pak. Siang ingat, malam ingat, tidur ingat itu, Pak. Kalau hutang segitu. Tapi yang kecil-kecil ini yang 5.000, yang 10.000, sering orang itu lupa. Maka ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai meremehkan hutang sekecil apapun itu. Itu yang kedua. Jadi sahabat Abu Qatadah tadi melunasi hutang si mayit dan ternyata itu bermanfaat bagi si mayit. Maka siapapun saja, kalau kita melihat ada orang kesusahan, meninggal dan dia masih membawa hutang, kalau kita mampu, Pak, lunasi hutang itu, Pak, supaya orang tersebut yang meninggal tadi itu tidak mendapatkan yang namanya siksa kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, qada'u walihi as-saum anhu. Ahli warisnya mengqada' puasa orang tuanya yang meninggal dunia. Itu juga bermanfaat bagi si mayit. Hitungannya bagaimana ketika dikatakan orang tua itu punya hutang puasa? Jadi seperti ini, Pak. Jika orang tua kita ini sudah sangat tua, masuk Ramadan, bulan Ramadan, dan memang dia tidak bisa berpuasa lagi, Pak, karena fisiknya lemah, maka ini tidak dihitung hutang. Karena orang yang seperti ini cukup membayar fidyah, begitu. Tapi yang dikatakan hutang itu misalnya begini, Pak. Bapak ibu kita itu sehat. Dari 1 sampai 10 Ramadan sehat. Kemudian sakit. Sakitnya itu sakit biasa. Besar kemungkinan sakit ini sembuh begitu. Ternyata benar. Tanggal 15 sembuh. Tanggal 16 puasa lagi. 17 puasa lagi. 18 meninggal dunia. Itu. Nah, maka dari tanggal 11 sampai tanggal 15 itulah hutang puasa orang tua kita yang kita harus membayarnya. Yang kita harus mengqadha puasa itu. Ya, jadi tidak semua hutang puasa orang tua itu kita bayar semua, dan itu bermanfaat bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi terkait masalah puasa. Kemudian yang selanjutnya, ma yaf'aluhu al-waladu salih minal a'mali salihah. Ya. Apa saja yang dilakukan oleh anak-anak yang soleh dari kebaikan-kebaikan. Contoh, Pak ya, anak kita ini hafal Quran. Orang tuanya dapat tidak, Pak? Pahala hafal Qurannya itu dapat, Pak. Anak kita dengan hafal Quran mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Orang lain diajarkan Al-Quran semua. Orang lain paham Al-Quran melalui anaknya dia itu. Misalnya, kita dapat nggak pahala dakwahnya anak kita itu? Dapat. Maka di sini Nabi menjelaskan kepada kita, inna atyaba ma'akala rajulu min kasbi. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah makanan hasil usahanya sendiri, dari tangannya dia sendiri, Pak. Kayak Nabi Adam, petani, ya, nanam, panen, dimakan, begitu ya. Nah, itu termasuk makanan yang terbaik, hasil jerih payah tangan kita sendiri. Kemudian wa inna waladahu min kasbihi, dan anak seseorang itu atas usahanya. Lahirnya anak kita, dia menjadi baik, dia soleh dan soleha, itu tidak terlepas dari peran orang tua kepadanya. Maka ketika anak dia sholat, dia puasa, dia menghafal Al-Quran, dia qiyamul lail dan sebagainya, maka orang tua akan mendapatkan pahala jariah dari anak tersebut, Pak.
Maka di sini ada motivasi untuk apa? Banyak anak. Di dalam Islam tidak boleh membatasi anak cuma 2, nggak boleh. Bahkan masuk dalam dosa besar itu. Nabi menjelaskan ketika ditanya, dosa besar itu apa ya Rasulullah? Yang pertama, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sekutu, padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu yang pertama. Berarti dosa syirik. Yang kedua, wa antaktula waladaka khasyatan an yat'ama ma'aka. Kamu bunuh anakmu khawatir anakmu itu akan mengurangi rezekimu. Itu orang-orang yang ragu, Pak. Apalagi hamil, istrinya lagi pusing dia, Allahu Akbar. Gimana ini? Makan apa anakku ini? Nanti begini-begini. Sekolahnya gimana? Ya Allah ya Rabb, kita ini kadang-kadang terlalu sombong. Bahwasanya padahal anak itu terlahir sudah bersama rezekinya. Sudah bersama rezekinya. Dan selama anak kita hidup, nggak akan mungkin dia nggak makan. Selama masih hidup, masih ada rezeki untuknya. Itu sudah konsep, Pak. Maka Imam Syafi'i itu beliau berkata demikian. Ana in istu lastu aqdimu quta. Kalau saya hidup, saya enggak khawatir enggak kebagian makanan. Wala in mittu lastu ukhramu qabra. Kalau saya mati, saya enggak khawatir enggak kebagian kuburan. Kalau mati kita dikubur enggak sama orang, Pak? Kalau enggak dikubur, rasakan aja gimana nanti baunya kan? Pasti dikubur sama orang. Gitu ya. Jadi ini prinsip-prinsip dalam diri, jangan sampai kita membatasi tadi itu. Nah, sekarang ini sekolahnya tinggi-tinggi, Pak, tapi tawakal kepada Allahnya kurang. Dulu bapak ibu kita lulus SD kadang cuman ya. Anaknya berapa, Pak? Minimal 7. Bahkan ada yang 13. Gitu ya. Mereka yakin bisa ngasih makan anaknya. Nih, buktinya kita ya. Gitu ya. Saya 5 ya, masih sedikit lah, tapi yang meninggal ada sekitar 2. Aslinya 7 lah, sama saja. Gitu ya. Nah, sekarang ini pendidikannya tinggi-tinggi, Pak. Berapa mau punya anak, Pak? 2 aja lah, Ustaz. Kenapa kok cuma 2? Takut nanti nggak bisa biayai sekolah. Waduh, kalah dong sama orang tua kita yang lulusan SD. Tapi hari ini mungkin sulitnya di pergaulannya saja. Kalau kita punya anak banyak itu, Pak. Di pergaulannya, kalau kita nggak siap gitu. Apalagi kita pesantrenkan itu beratnya di pergaulannya. Kalau orang tua kita dulu punya anak 10, Pak. Hari Minggu itu dibawa ke sawah semua, Pak. Selesai kerjaan di sawah itu, Pak. Kalau hari ini anak kita punya anak 10, Pak. Hari Minggu di rumah semua. Pusing tuh pasti bapak ibunya. Ya, ada yang minta nasi goreng, ada yang sudah keluar nggak tahu kemana, ada yang mancing, waduh 10 kan begitu. Tapi insya Allah kalau terkondisikan dengan baik, nanti Pak ketika kita tua, pas kita sakit itu yang jenguk kita tuh sip-sipan itu, Pak. Coba kalau cuma anak 1 itu pun jadi dosen di Yogyakarta gitu. Kita di sini sama istri kita saja. Sakit istri kita yang nungguin. Ya, kita yang sakit apa? Istri yang sakit apa? Sebaliknya juga seperti itu. Nah, kalau dua-duanya sakit, Pak, siapa yang nungguin? Anak cuma 1, til. Nah, itulah. Maka orang kampung itu, Pak, kalau lagi sakit, anak-anaknya Masya Allah itu ya. Masih teringat betul ya bagaimana kondisi di kampung. Kemudian singkat saja yang terakhir adalah ma yukhallifuhu min asri salihah wa shadaqat jariyah. Yang bermanfaat bagi si mayit adalah apa saja yang ditinggalkan oleh si mayit dari apa di sini asarus salihah, yaitu karya-karya yang baik. Misalnya dia wakaf tanah, bangun masjid, atau dia menyumbang Al-Quran. Itu semuanya pahalanya akan mengalir. Kita nggak bisa bayangkan itu ya, gimana yang mewakafkan tanah ini. Siapa dulu? Kalau ini bukan wakaf ini, Pak. Fasilitas ya. Masuk. Orang-orang ini adalah yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, dan masjid itu ramai dipakai untuk sholat 5 waktu yang ada. Setiap orang yang sholat di situ dia mendapatkan pahala jariahnya. Kalau tanah nggak mungkin direnovasi, Pak. Ada nggak tanah direnovasi, Pak? Tanah nggak akan bergerak dan nggak akan bergeser. Kalau masjid ada kemungkinan direnovasi, ya. Tapi kalau tanahnya, masya Allah, itu akan menjadi
pahala yang akan mengalir. Apalagi seseorang membangun pesantren, nggak bisa kita bayangkan itu ya. Yang mewakafkan bangunan dan tanah untuk gedung. Contoh-contoh ya, pondok tertua di Indonesia salah satunya adalah Pondok Gontor itu Pak, misalnya. Itu yang mewakafkan tanahnya, itu bagaimana pahalanya? Sekarang sudah 90, kalau tidak salah 96 tahun Gontor itu. Sudah hampir 1 abad. Berapa lulusan dari pondok pesantren itu? Yang hafal Quran berapa? Yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat berapa? Itu lahir dari pondok itu. Maka seseorang tadi yang mewakafkan tadi itu luar biasa. Dia akan mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir. Maka tidak ada ceritanya orang kaya itu nggak masuk surga, Pak. Harusnya orang kaya itu nomor 1 masuk surganya, Pak. Kenapa? Dia bisa memborong banyak di saat orang miskin nggak bisa banyak berbuat. Maka pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, zahaba ad-dusur bil ujur gitu kan. Zahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya itu dia pergi dengan membawa banyak pahala dong. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Di saat mereka bisa bersedekah, kami orang miskin sedekahnya cuma sedikit. Nah, maka Nabi menjelaskan, sesungguhnya setiap takbir kamu sedekah, setiap tahmidnya kamu sedekah, terus seperti itu. Tapi pada intinya sadar bahwa orang kaya itu memiliki peluang yang besar untuk bisa menggapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan-kemampuan yang dia miliki, Pak. Coba tadi kayak bangun pesantren, Masya Allah itu ya. Misalnya ini pondok pesantren tahfizul Quran. 1 tahunnya meluluskan 100 penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Udah gak bisa kehitung lagi itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya terkait amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit, yang masih bermanfaat bagi si mayit, apa saja yang harus kita lakukan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Fadhol. Bapak-bapaknya dulu mungkin kalau ada. Ya, Bapak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Beban. Ya. Ditagih. Ya. Ya. Baik. Ya. Baik. Ya. Baik. Bismillah, salatu wassalamu Rasulullah. Ini kondisi akhir zaman itu akan seperti itu, Pak. Yaitu apa? Banyak orang-orang kaya nanti akan berwasiat kepada yang lain untuk tidak memberikan pinjaman kepada orang miskin. Tanda-tanda hari kiamat. Karena orang-orang kaya sudah istilah kata kecewa. Karena sering menghutangkan uangnya ke orang lain, tapi setiap kali ditagih jawabannya entar so itu ya. Kadang malah dibentak, Pak. Sabar lo kamu itu. Kamu kan ikut kajian. Innallaha ma'as sabirin. Wah, apalagi ustaz yang menghutangi duit ke orang. Wah, enak betul itu ikhwannya itu. Ustaz kan sabar, Ustaz. Itu enak betul dalilnya sabar. Coba di pesantren itu,
itu tunggakan SPP itu Pak. Ya, kawan saya itu punya pesantren itu 1,5 M tunggakannya itu. Allahu Akbar. Kan gitu ya. Padahal ini luar biasa ini kan. Jadi beban pondok yang luar biasa kan begitu. Nah, bagaimana jika sudah ditagih jawabannya begitu, kemudian sudah saya ikhlaskan begitu ya. Sudah saya ikhlaskan. Hakikatnya secara tanggungan selesai, Pak. Secara tanggungan itu tetap selesai. Sebagaimana tadi si mayit, itu kan pada hakikatnya dia tidak tahu kalau ternyata hutangnya dibayar sama orang. Tadi itu hakikatnya secara hukum itu selesai. Nah, dalam hal ini ya baiknya Pak ya, kalau memang Bapak punya keinginan seperti itu, sampaikan saja. Sudah, akhi, saya lihat memang kayaknya sih ekonominya antum semakin hari semakin sulit. Daripada menjadi beban antum, sudah saya ikhlaskan saja. Itu mantap. Itu disampaikan supaya tidak terus-terusan menjadi beban. Orang itu kalau punya hutang, ketemu orang yang menghutangi, Pak, gimana, Pak? Ya, kalau orang yang istilah kata lah kita ini, kalau enggak kepepet pinjam duit, enggak mungkin gitu kan. Maka dalam pinjam meminjam itu enggak boleh ada riba. Karena orang pasti orang minjam itu lagi susah. Ngomong Pak pinjam itu, waduh beratnya luar biasa. Udah begitu ya sudah, tak pinjamnya 10 juta, tapi ingat ya 10%, waduh udah susah. Dikasih beban lagi kan begitu. Itu yang pertama. Ya, jadi nanti juga di akhirat begini Pak. Jadi kalau kita pernah memberikan pinjaman kepada orang atau menghutangi orang itu, sikap kita sebenarnya ada dua ya. Tadi bisa mengikhlaskannya, itu luar biasa keutamanya. Bahkan Nabi menjelaskan barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan nanti pada hari kiamat. Tapi orang tadi mengatakan gini, Ustaz, hutangnya itu 500 juta. Masa saya ikhlasin, Ustaz? Berat, Ustaz. Ya, sudah, kalau nggak bisa mengikhlaskan, Pak, bersabar menunggu dirinya untuk melunasinya. Kalau tidak lunas bagaimana? Kita nanti akan dibayar dengan hutang itu pada hari kiamat. Jadi nanti Nabi menjelaskan, man adda dainan walam yanwi qada'ahu. Barang siapa yang berhutang dan tidak ada niatan orang tersebut untuk melunasi hutangnya, fadzalikal ladzi yu'khadhu min hasanatihi. Maka orang itulah yang nanti pahala-pahala kebaikan akan diambil dan diberikan kepada orang yang menghutanginya. Jadi Bapak sekalian, kalau punya uang di orang ditagih, nggak keluar itu sudah. Kalau kamu dalam hati Pak, kalau kamu nggak membayar di dunia, pahala kamu awas, hati-hati, nanti akan diberikan kepada saya pada hari kiamat. Artinya tidak ada ruginya kalau ada orang lain tidak membayarkan hutang kepada kita. Nanti kita dapatkan pahala-pahala dia. Tapi jangan ngancem pakai begini Pak ya. Sudah, antum sabar aja menunggu, sabar. Kalau sampai meninggal dunia juga, nah alhamdulillah, saya dapat hadiah pahala dari orang yang berhutang dari saya itu. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita nggak usah membahas ke sana kemari. Cukup asuransi itu dalam Islam boleh apa tidak? Di dalam asuransi itu ada gharar yang luar biasa, unsur ketidakjelasan yang luar biasa. Maka silakan dibuka fatwa-fatwa ulama tentang asuransi itu. Kenapa demikian Pak? Karena ada spekulasi di dalamnya. Untung dan rugi. Yang untung itu siapa? Baru masuk sebulan 2 bulan, kecelakaan Pak. Keluar duit. Ini duitnya siapa? Kan begitu kan? Kok bisa dapat gitu? Nah, yang istilah katanya nggak beruntung itu ikut program itu tapi nggak ada apa-apa. Dari uang yang sudah dimasukkan, kira-kira bisa nggak diambil sepenuhnya Pak? Jawabannya tidak. Nah, di situ ada unsur ketidakjelasan, namanya gharar. Nah, bagaimana jika dijamin dengan asuransi nanti mati lunas? Dari asuransinya saja nggak boleh, apalagi diteruskan dengan akad yang seperti itu juga tidak diperbolehkan di dalam Islam. Allahu a'lam. Oke, betul. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Baik. Ya.
Ya. Mungkin kalau saya tanya, mungkin lebih baik kita nyumbang untuk tanah kan ya, daripada bangunan. Penjelasan tadi. Kalau bangunan mungkin kita sudah nyumbang di rehab atau dirubah, apakah itu masih mengalir atau ya kita tuh hilang terus saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, Pak. Atau langsung aja, langsung. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Penerang jalan ya. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulullah. Dari yang terakhir dulu. Untuk lampu-lampu yang ada di jalan itu kan ada sudah aturan yang diedarkan dari pihak PLN resmi, Pak. Jadi kalau memang mau memasang itu kan ada semacam prosedurnya. Silahkan ditempuh prosedurnya itu. Kalau langsung masang sendiri, apalagi mengambil dari arus tiang listrik itu masuk dalam bab ilegal memang. Jadi harus ditempuh dulu prosedurnya. Bila perlu memang yang memasang itu mereka, bukan kita. Jadi diajukan, nanti diajukan, silakan. Itu ya, kalau terkait masalah lampu jalan ini, terkait lampu jalan. Atau dari Pak RT mengkoordinir bagaimana status lampu jalan itu. Jangan sampai nanti masing-masing individu langsung buka itu, langsung dari arus yang ada itu langsung ada lampu yang ada itu. Karena berapa kali saya saat itu mengurus ya lampu untuk di jalan di pesantren kita itu, ternyata itu ada aturannya seperti itu, harus ada perizinannya dan sebagainya, tidak boleh langsung. Mungkin kalau yang di sini ada yang dari PLN mungkin lebih bisa menjelaskan ya terkait itu semuanya. Baik, selanjutnya terkait enakan nyumbang tanah daripada nyumbang bangunan. Jadi ketika nyumbang bangunan tidak ada pembahasan para ulama yang mengatakan bahwasanya ketika kita ikut nih pembangunan ini, Pak, kemudian direnovasi, kemudian pahala dia terputus, kita sampai hari ini belum mendapatkan itu. Tetap pahalanya dia akan tetap mengalir meskipun bangunannya dia saat dia membangun itu sudah dirobohkan. Itu sebagian besar mereka menjelaskan seperti itu. Nah, tapi begini saja, Pak, nggak usah kita berpikirnya sulit-sulit ya. Masjid ini sudah berdiri, bangunan ini yang ada ini sudah berapa tahun? Yang sekarang ini ada. Sudah berapa tahun, Pak? 20 tahun. Coba. Selama 20 tahun itu sudah beruntung belum, Pak? Semakin banyak orang yang sholat seperti ini, Pak. Sudah beruntung belum Jumat ini? Sudah sangat beruntung, Pak. Sehari semalam 5 kali. Itu yang jelas-jelas 5 waktu. Belum yang sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya. Belum lagi nanti ada sholat taraweh dan yang lain-lainnya. Luar biasa, Pak. Sudah sangat beruntung. Meskipun nanti direnovasi, dipugar dan sebagainya, tetap sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Meskipun tadi saya katakan, kalau tanah ini, Pak, tanah ini memang kan tetap teruskan begitu kan. Apalagi tanah ini kan bukan satu lapis yang ada di depan mata kita ini. Maka Nabi memberikan sebuah peringatan, barang siapa yang menggeser batas tanah dengan cara yang zalim, 1 jengkal saja, maka akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat 7 lapis bumi. Jadi jangan dilihat bagian atasnya saja, tanah ini ke bawah sampai 7 lapis. Gimana kalau yang geser batas tanah sampai 10 meter? Waduh, kali 7 tuh lapis di bawahnya, apalagi yang 1 hektar. Nah, hati-hati itu ya. Karena banyak sekali perkara-perkara tanah yang bermasalah terutama di Lampung ini. Allah alam bisawab. Yang terakhir tadi apa ya? Lupa. Ya, yang tidak menyentuhkan Allah. Bagaimana cara mengetahuinya? Mudah. Yang hadir itu jika kawan-kawan jamaah majelis taklim bisa dipastikan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang datang itu, Pak, umum dan sebagainya. Dan sekarang ini permasalahannya begini, Pak. Takziah itu banyak diganti dengan papan. Baiknya bukan papan saja yang datang, Pak. Kalau bisa memang orangnya yang datang. Ini papan ungkapan bela sungkawanya datang, orangnya nggak datang. Ini yang harusnya orangnya itu yang datang.
Nah, untuk mengetahui dia tidak menyekutukan Allah ya, semakin banyak kita bergaul dengan orang baik, dengan orang saleh, insya Allah ya, yang datang itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau gaulnya kita di luaran, Pak ya, yang mana orang-orang nggak sholat begitu dan sebagainya, ketika ada sholat jenazah malah ngabur, Pak, nggak bisa. Masa takbir kedua ruku kan, Pak? Nah, ini kan repot. Nah, maka seseorang itu tergantung dengan temannya. Kalau temannya baik, nanti yang akan datang adalah orang-orang yang baik. Allah alam. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 5 menit. Baik, ibu-ibunya ditanyakan, Ibu. Aman. Ibu-ibunya aman. Ibu-ibunya ini kalau masalah bab ibadah nggak diragukan lagi, Pak. Nah, nggak ada utangnya, ada utang bapaknya semua ini. Makanya, ya silakan, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Baik. Jadi mengumpulkan jamaah nanti dihidangkan sesuatu gitu. Bahkan pulang dikasih amplop gitu, Pak ya. Ya begitu. Kadang-kadang dikasih amplop ya. Kalau yang mengumpulkan orang kaya yang datang banyak itu, Pak ya nanti ya. Baik, ini kemungkinan mungkin seperti itu ya gambarannya. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi begini, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kembali kepada Islam yang kafah. Dan Nabi itu mencontohkan bagaimana Islam yang kafah itu. Di saat tetangga kita itu ada yang meninggal dunia, Nabi langsung perintahkan. Saat itu sahabat Ja'far meninggal dunia kan. Langsung Nabi perintahkan kepada para sahabat-sahabat yang lain, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan untuk keluarga Ja'far itu makanan, karena hari ini mereka sedang disibukkan dengan kematian Ja'far itu. Akhirnya apa? Para sahabat berbondong-bondong, ada yang bawa air, ada yang bawa makanan dan sebagainya. Jadi prinsipnya dalam Islam ini yang luar biasa. Maka kalau kita mengkaji indahnya syariat Islam itu memang di dalamnya itu penuh dengan sebuah kemaslahatan, begitu ya. Nah, jadi ketika kita bedah, kenapa sih Nabi memerintahkan para sahabat untuk membuatkan makanan? Oh, ternyata yang namanya orang yang terkena musibah ini nggak konsen lagi loh mau masak dan sebagainya. Mereka nggak ada waktu. Maka kita kalau melihat tetangga kita meninggal dunia, sudah Pak, langsung belum sarapan ya, udah kita belikan sarapan. Yang paling mudah, paling enak, meringankan mereka supaya tamu-tamu yang datang yang bertakziah tidak membebani keluarga si mayit apa? Siapkan air mineral. Kita datangkan air mineral. Kita belikan snack supaya yang dikeluarkan itu bukan dari si mayit, karena tidak boleh membebani keluarga si mayit yang sudah terkena musibah dibebani dengan urusan-urusan yang lain. Itu seperti itu. Maka prinsipnya, kaidahnya seperti itu. Nah, bagaimana Ustadz kalau keluarga si mayit itu punya rencana yang tadi itu Pak, yang mengumpulkan orang-orang. Bahkan kita juga kadang kalau ikut takziah itu kepada Ustadz dimohon untuk mendoakannya, mendoakan untuk kali kedua. Setelah doa dikasih amplop, kaget saya. Ambil Ustaz, jangan ini. Pokoknya dari kami, dari keluarga. Akhirnya sama teman sebelah saya, terima dulu Ustaz, nanti gampang kita kembalikan lagi. Nah, jangan sampai terpikir begini loh Pak ya. Itu kan memang babnya sedekah, ya sedekah lah. Oke sih dari si mayit, tapi sedekah yang tidak tepat pada waktunya. Ya. Kalau pada proses-proses ketika mendoakan si mayit itu dikasih itu seolah-olah itu surga itu bisa dibeli dengan amplop, seolah-olah begitu loh Pak. Yang dimaksud sedekah si mayit itu adalah si mayit oke, dia punya tanah 5 tempat. Anak-anaknya sepakat, udah 1 tempatnya kita wakafkan, itu yang dimaksud. Oh, dari harta waris yang ada, oke, itu dibagi dulu kepada anak-anaknya semua. Tapi ada satu harta, gimana kesepakatan para ahli waris, harta uangnya sekian
ratus juta sudah kita infakkan di masjid untuk pembangunan masjid. Itu yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu. Bukan berarti langsung begitu-begitu kan. Bahkan dalam kisah nyata itu ada seseorang ibu ditinggal mati oleh suaminya. Dia sewalah para ahli baca Quran untuk membacakan Al-Quran di atas kuburannya itu. Nah, seorang pemuda ini pemuda yang baik, Pak. Dia soleh. Jadi dia disuruh menghatamkan Quran di atas kuburan suaminya itu. Nah, karena istrinya tadi itu orang Arab, nah si pemuda tadi sengaja membaca ayat tentang azab, khuduhum fahulu, khuduhu fahulu, summal jahima sallu. Seret, ceburkan dia dalam neraka jahanam. Ya, summa fi silsilatin zarwa sab'una dzira'an fas. Kemudian rantai dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Si istri dibilang, "Fulan, enggak adakah ayat yang lain yang kau bacakan untuk suamiku? Kenapa engkau bacakan ayat-ayat yang seperti itu?" Kata si pemuda tadi yang ahli baca Quran, "Bu, surga itu mahal, Ibu. Enggak mungkin suami Ibu akan masuk surga dengan saya bacakan Al-Quran ini. Karena semuanya bergantung dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh suami Ibu. Tidak cukup Ibu ngasih saya 2 juta, 3 juta. Itu menjadikan suami Ibu masuk ke dalam surga." Nah itu akhirnya ibunya tadi, istrinya tadi nangis gitu, nangis. Sudah kita pulang, gak usah dilanjutkan. Seperti itu jawabannya dari seorang ibu tadi. Allah a'lam bishawab. Mungkin demikian Bapak sekalian ya, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.